tertarik kiat-kiat apa menjadi affiliate TikTok ya, yang yang di penghasilannya ngalahin yang di SCBD, yang ngalahin di perusahaan-perusahaan kayak gitulah. Ya, saya berharap dengan mengikuti apa tadi materi yang malam ini gitu, setidaknya menambah wawasan saya, bisa memberikan perspektif yang lain gitu. Nanti saya dalam penjurusan kuliah juga gitu. Nanti mau konsentrasinya mau di marketing digital ataupun di keuangan gitu. Jadi bolehlah sharing-sharing lagi kalau di selain selain di acara ini gitu. Pengennya. Boleh Mas, boleh Mas. Nanti minta nomor saya aja ke Mas Tri itu. Ya, boleh Oke, boleh. siap. Sebenarnya kalau masalah keuangan atau digital marketing ya, keduanya sama-sama dibutuhin sih. Sampai 10 tahun mendatang pun masih dibutuhin banget ya. Baik keuangan karena memang fundamental perusahaan masing-masing ya. Digital marketing, kalau bedanya kalian atau beberapa perusahaan yang sudah membutuhkan keuangan, sudah punya tim keuangan, pasti butuh kita. Kalau misalkan digital marketing udah stabil ya keuangannya, tapi semua tim baik UMKM sampai levelnya yang tinggi pun semua butuh digital marketing. Bedanya di situ sih. Jadi mungkin biar kali dapat insight atau perspektif ya. Semuanya sama-sama dibutuhkan, cuma ada levelnya ya. Kalau tim finance ya rata-rata mulai dari ya rata-rata kalau masih omsetnya di bawah 1 miliar rata-rata paling masih dihandle sendiri ya keuangannya kan gitu. Rata-rata kalau per tahunnya masih 1 miliar ke bawah kan itu. Oke, kayaknya udah mulai banyak yang masuk ini Mas untuk audiensnya. Nanti kita Boleh. mulai 31 ya, 31. Kita mulai 31. Bentar lagi. Mungkin. Dari segala sisi, kali hilang pasti. Hidup engkau siapa? Sudah tidak nyaman. Ini aku nggak belum buat nama semua deh. Peserta itu siapa ya? Wah, kayak peserta. Konan informan ikut promo. Satu-satu saya satu sedikit. Di mana? Oh, Oke. Oke, langsung kita mulai aja ya untuk acara Zoom pada malam hari ini. Oke, bentar. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi. oke. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Tri Bambang untuk jadi moderator pada acara event webinar malam hari ini yang akan mendampingi dari awal sampai akhir. Oke. Jadi yang
Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut bergabung di acara online sharing klub digital ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bersama. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan beberapa hal teknis untuk rekan-rekan yang bisa mengaktifkan kamera, diizinkan untuk aktifkan agar untuk acara ini lebih interaktif dan menyenangkan. Dan pastikan mikrofon dalam keadaan mute kecuali saat berbicara agar suara tetap jelas dan tidak mengganggu. Dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan komentar, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau langsung mengangkat tangan atau raise hand. Oke, untuk tanpa berlama-lama, untuk acara pada malam hari ini dengan tema tips sukses strategi konten affiliate TikTok bersama Mas Ali Syaifi, owner dari Asik Kreatif. Uh, Selanjutnya saya serahkan langsung kepada Mas Ali. Boleh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita sharing diskusi, semua kan juga sama-sama belajar ya. Di TDA ini kan sama-sama belajar. Ya, kita untuk ada beberapa tips sukses lah strategi konten buat afiliator TikTok nih, terutama di TikTok ya. Nah, mungkin ada beberapa, kadang-kadang itu ada beberapa strategi di mana orang-orang ini bingung nih, mau konten afiliat itu kayak gimana sih, harusnya kayak gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Lisa Yivi, ownernya Asik Kreatif, bidangnya di bidang jasa digital marketing ya, dan kreatif konten nih. Oke, next Mas. Ini adalah pengalaman bisnis dan organisasi saya nih, dan beberapa handle sosial media manajemen yang nggak usah disebutin satu-satu ya. Cuma saya sebelumnya di TDA juga pernah menjadi tim digital kontennya sosial media di Markom, Stafsus Markom, tahun waktu periode 7.0. In next Mas. Nah, saat ini kita membahas tentang strategi tips gimana strategi kita itu bisa powerful nih, terutama di aplikasi TikTok ya. TikTok itu aplikasi yang sangat lagi happening banget nih. Siapa sih yang nggak kenal TikTok gitu ya? Dengan berapa miliar ya? 1,4 miliar pengguna aktif di seluruh dunia ya. Hingga tahun 2020 nih, kita riset kemarin 2020 dan terus naik. Apalagi di Indonesia ini menjadi nomor 2 nih di dunia yang paling aktif banget di TikTok. Baik TikTok yang fokusnya, kadang-kadang ada beberapa orang yang awam nih, TikTok itu isinya joget-joget doang nih, kan gitu ya. Joget-joget doang. Padahal sebenarnya daripada kita scroll TikTok bisa digunakan untuk hal bisnis nih. Scroll TikTok tapi bisa jadi uang. Yang mana sih, Bu? Mungkin di-mute dulu yang itu. Oke, next Mas. Nah, penerapan algoritma TikTok ke afiliator nih. Gimana sih, apa sih bedanya afiliator TikTok dengan TikTok seller? Kita ini sebagai afiliator itu bekerja menjualin produk seller yang ada di TikTok. Kita tuh bisa dengan sistem komisi ya, tanpa ngirimin produk, sama halnya kayak dropship ya. Cuma kita tuh tinggal memberikan link tautan kayak gitu ya ke beberapa konten, baik di keranjang, kalau di TikTok di keranjang kuning ya, ada keranjangnya itu. Nah, nanti ada strategi gimana caranya itu eh, TikTok itu gimana caranya itu nanti afiliator TikTok kita itu bisa diterima audiens nih. Nanti berikutnya kita akan bahas di halaman-halaman berikutnya nih. Next Mas. Nah, 3 faktor yang mempengaruhi algoritma TikTok nih. Yang pertama itu interaksi. TikTok itu menginginkan pengguna itu saling berinteraksi ke sesama pengguna TikTok. Seperti memberi like, comment, share. Nah,
konten itu yang paling penting di 1 jam pertama. Terutama ketika gimana caranya untuk FYP adalah ketika udah like, comment, share-nya udah banyak di 1 jam pertama itu akan menimbulkan reaksi reaksi bahwa konten ini itu diterima oleh audien nih. Bisa jadi bahkan FYP. Apalagi yang brand-brand baru ini gimana caranya itu konsisten tiap hari minimal 3 sampai 6 konten per hari ya. Dengan tujuannya adalah menjadi afiliator. Nah, yang kedua adalah informasi video. Informasi video ini yang kita upload itu adalah faktor penting nih. Gimana kalian menggunakan captionnya, soundnya viral, hashtag, dan konten-konten yang sedang trendingnya saat ini. Oh, lagi trending apa nih saat ini bisa digunakan. Digunakan untuk needs-nya kita. Kita lagi memproduksi produksi konten buat apa nih? Oh, buat fashion nih. Misalkan lagi trendingnya kemarin itu apalagi trendingnya gue tunjukin itu juga bisa dimasukkan ke dalam konten konten yang sedang lagi dibicarain kan gitu ya. Yang ketiga adalah pengaturan akunnya. Pengaturan akunnya itu bisa dibuat akun pribadi atau ke akun konten kreator, di mana nanti dan juga itu device-nya itu harus harus juga ini ya, eh, beda juga ya pengaturan-pengaturan negaranya, bahasanya dan sebagainya. Terutama pengguna baru itu harus benar-benar resolusinya juga harus bagus banget. Oke, next Mas. Nah, next. Kita udah mulai masuk nih tentang strategi konten buat afiliatornya nih. Yang pertama, menentukan tema konten. Tema konten itu penting banget teman-teman buat menciptain konten yang menarik dan konsisten. Dan milih tema ini jangan nggak boleh apa ya, nggak boleh berubah-berubah gitu ya, nggak boleh berubah-berubah. Serta harus mikirin konten gimana caranya relevan dengan audiens. Misalnya kita itu harus memiliki minat kepada fashion, ya kita harus fokus nih kepada tipsnya tentang review produk atau tren-tren terbaru dalam dunia fashion. Kalau tipsnya tentang, oh aku suka fashionnya nih olahraga nih, berarti kontennya harus eh, olahraga, mungkin tentang sepak bola. Tentang sepak bola kita membahas tentang konten-konten yang sepak bola. Tapi nanti Mas, produk apa nih Mas yang sesuai dengan passion kita? Kalau tema sepak bola banyak banget. Misalkan tentang jersey bola, fashion. Kalau fashion lainnya bisa tentang apa namanya? Ini nih kaos-kaos sablon yang temanya tema olahraga, fans club, fan base, banyak banget tuh. Jadi sebenarnya tergantung passion kita. Oh, saya ini hobinya renang, Mas. Paling mudah kalau bikin konten renang nih. Ya bisa, kita cari bikin konten-konten tema renang, edukasinya renang. Nah, nanti gimana produknya? Kita cari brand-brand produk yang menjual produk-produk untuk renang kayak gitu. Sebenarnya saat ini itu kita dimudahkan dengan afiliator ya, tanpa harus repot-repot jadi reseller untuk apa namanya kulaan produk ya. Tapi kita cukup daftar link link aja terus tautan kita kita share sendiri ke teman-teman kita terdekat ataupun di dunia online sendiri di kontennya sendiri juga bisa di link tautannya kan nanti juga ada gimana caranya link tautan itu dan daftar konten kreator untuk affiliate. Oke, next Mas. Mengoptimalkan profil TikTok nih. Nah, foto profil itu harus menarik, teman-teman. Gunain gambar yang jelas dan mencerminkan kepribadian kita. Ini kalau foto profilnya memang untuk personal branding. Misalkan saya sebagai konten kreator digital marketing, maka foto profil saya juga harus jelas nih. Yang kedua adalah bio yang informatif nih. Bio singkat yang mencerminkan tema konten dan minat kita. Kalau saya sebagai digital marketing, maka di dalam bio profil juga ditulis bahwa kita tuh sebagai digital marketing. Nah, apakah untuk sebagai digital marketing ini kontennya apakah bisa Mas untuk bikin affiliate? Saya juga digital marketing nih, tapi apakah bisa juga jualan produk? Bisa banget. Contohnya misalkan ketika kita apa namanya syuting ya, sebagai digital creative content kita syuting, ada lightingnya, live streaming. Nah, lightingnya itu mereknya apa nih? Oh, contohnya merek
Godox atau Index nih misalkan. Itu beberapa tinggal dicari aja brandnya. Nanti tinggal diafiliatorkan. Jadi hampir setiap passion kita saat ini nih bisa dimanfaatkan untuk menjadi afiliator. Nah, terus yang ketiga adalah tautan ke media sosial. Nah, jika memungkinkan, kita tuh harus ngasih apa ya, link tree ya, ibaratnya kayak tautan link-link gitu ya, link tree di bio profil kita di TikTok. Nggak menutup kemungkinan ada beberapa itu yang, oh ternyata produk kita itu menunjukkan gini ya, ada beberapa produk skincare ya, itu ngasih tahu linknya ke Shopee juga nih, ke Shopee juga. Akhirnya banyak juga ketika konten kita FYP, itu orang juga di Shopee juga ikutan apa namanya, ikutan laris juga gitu ya. Karena memang untuk apa ya, ini tuh ajang kita di bio profil ini, ajang kita untuk pencitraan di sosial media. Jadi cantumin apa aja terkait sosial medianya Instagram, Shopee, bahkan link-link kita yang di dalam showcase juga kita masukin di situ. Banyak beberapa afiliator yang saya lihat itu ini apa namanya, dicantumin semua nih, ada beberapa temanya tentang, oh ini nih temanya tentang lighting, beberapa brand lighting, ada temanya gadget untuk afiliator, dia juga nampilkan beberapa gadget afiliator yang khusus untuk afiliator, dan masih banyak lagi ya kayak gitu ya, bisa dirapiin lah, jadi orang ketika untuk konten, oh tinggal milih nih, oh tinggal milih kayak gininya gitu. Terus juga jangan lupa gunakan kata kunci yang relevan dalam bio profil untuk meningkatkan pencarian dan visibilitas ya. Ya kata kuncinya contohnya kita itu di dalam misalkan fashion temanya, kita gunain adalah tips fashion atau daily outfit ya. Tujuannya ketika orang mencari daily outfit yang muncul tuh kayak gitu. Next Mas. Nah, ini yang saya bilang tadi, temukan ide dari passion ya. Menemukan ide dari passion ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi minat kita nih, buat daftar hal-hal yang kita sukai nih. Apa nih yang kita sukai tadi yang saya bilang, sepak bola, renang, syuting-syuting video, menjadi videographer, editor. Itu juga salah satu minat kita di mana kan gitu ya. Eksplorasi konten yang ada. Nah, kita harus nelusuri nih, scroll-scroll doang. Nah, tapi bisa mendapat inspirasi, kayaknya nih passion kita tuh di renang nih. Kalau sukanya olahraga, kira-kira mana nih ya, kira-kira yang mudah dibuatin konten ya. Oh, renang kesulitan nih, tapi saya juga suka nih bulu tangkis. Ternyata aku yang paling sering nih bulu tangkis. Bisa juga tuh dimanfaatin kan ya. Kombinasikan minat ya. Menggabungkan beberapa minat untuk menemukan ide yang unik dan menarik bagi audiens. Yang saya bilang tadi bahwa kita tuh olahraga niche-nya, tapi kira-kira apa nih yang paling powerful untuk dijadiin konten. Nah, yang tahu itu sebenarnya kalian sendiri nih. Minat besar itu di mana? Di bulu tangkis kah, di renang, atau di sepak bola? Kan gitu ya. Itu kalau niche-nya kita olahraga. Kalau suka masak gimana nih? Nah, suka masak itu banyak beberapa brand, di TDA juga banyak orang-orang yang jualan bumbu kuliner ataupun jualan roti bakery. Dan nanti minta mereka juga banyak juga yang mereka diafiliatkan gitu. Sebenarnya di dalam TDA sendiri itu juga banyak, ada TDA Fashion, klub kuliner. Itu tinggal minta mereka link untuk afiliator aja udah banyak, atau tanya aja, oh link TikToknya apa nih, sosmednya, bisnisnya apa nih kayak gitu. Contohnya dia tadi ya Mas Tri ya, misalkan tadi Mas Tri itu mau jualan keripik pisang nih, tinggal diafiliatorkan, terus tinggal tanya, Mas kira-kira keripik pisang bisa nggak nih diafiliatorin kan kayak gitu. Pasti tapi rata-rata semua brand itu selalu eh, mengafiliatkan brandnya, gitu ya. Next Mas. Oke. Mengenal niche dan kategori di TikTok Shop ya. Pilihlah niche yang sesuai dengan minat kamu dan audiens. Jangan mempromosikan produk yang tidak sesuai dengan niche kamu, karena hal itu dapat menurunkan kepercayaan pengikut kamu nih. Nah, yang dimaksud adalah gini, kalau kita udah fokusnya ke tema olahraga, tiba-tiba diacak nih karena kita FOMO ya, kuliner ini enak nih, banyak yang happening banget nih, gitu. Aku juga maulah affiliate ke kuliner, dicampur nih. Nah, ketika dicampur ini nanti bakalan terjadi pergolakan ya, algoritmanya.
algoritmanya di TikTok nanti nggak bisa baca ini sebenarnya olahraga atau kuliner nih. Nah, tapi gimana Mas, saya juga mau nyoba ke dunia kuliner nih, bikin akun yang berbeda. Harus bikin akun baru lagi yang berbeda dengan tema-tema yang kuliner. Jadi seperti itu. Kalau misalkan yang berbeda, contohnya kalau misalkan digital marketing ya, digital marketing tadi yang saya bilang adalah alat-alat untuk live streaming dan sejenisnya, untuk alat konten, gadget, terus ataupun kamera itu masih bisa diafiliatkan. Lalu untuk turunannya apa? Bisa juga dengan e-book digital, produk-produk digital itu masih bisa kan gitu ya. Karena memang temanya sama, target marketnya juga sama kan gitu, business owner, afiliator, content creator. Jadi niche dan kategori di TikTok Shop itu jangan sampai random banget gitu ya, random banget. Harus disesuaikan dari awal. Tema kontennya yang mana dulu yang mau dibawa. Dan itu difokusin. Jangan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan selesai. Ternyata masih belum ada penjualan nih. Aku ganti lagi. Besok 3 bulan nggak ada penjualan, ganti lagi. Enggak, kita harus konsisten banget teman-teman. Jadi harus caranya harus benar-benar konsisten dan persisten. Yuk next. Oke. Nah, cara memilih produk yang akan kita jual nih, ya pilih produk yang sesuai passion kita yang tadi aku bilang. Pilih komisi yang cukup tinggi ya, 10-20%. Kenapa kok harus cukup tinggi? Karena memang kadang kalau kita organik juga sulit. Nah, kita juga biasanya ngarahin ke tim kita sendiri itu untuk iklan ads. Iklan ads-nya yang basic aja dengan promosikan postingan yang ada di konten. Untuk buat pancingan aja sih, pancingan biar apa sih? Biar algoritma TikTok itu baca. Karena kalau organik itu perlu, ibaratnya kalau kita untuk jalan jalan itu untuk jalan ke depan itu perlu waktu 3 bulan, tapi dengan adanya iklan ads ya, yang murah meriah aja yang 50.000, 100.000, itu bisa lebih cepat jalannya kan gitu ya. Ada satu temen nih, ada satu brand yang niche-nya sport biliar ya. Awalnya memang organik, kebetulan ada yang beli biliar. Akhirnya satu doang tuh yang beli. Akhirnya coba tuh dia ngiklanin promosi dari situ cuma 100.000. Ternyata setelah itu dibiarin, laku-laku sendiri. Sekarang secara organik aja dia udah dapat hasil rata-rata omset sekitar 12 juta rata-rata. 12 juta, bahkan terakhir 21 juta tuh. Dan komisinya 10% dari itu kan ini ya. Karena memang produk-produk biliar, bahkan dia juga sekarang lagi niche-nya tema olahraga ya, sarung tinju juga. Temanya benar-benar olahraga yang spesifik gitu ya. Kategori yang sama, nggak boleh dicampur. Nah ini juga memang memang kemarin juga dia juga nyoba tuh untuk brand-brand yang lainnya, tapi dengan beda brand gitu. Yang kedua ini juga niche muslim. Ini niche muslim ini kebetulan tim kita juga yang handle. Kita bikinin konten-konten quote muslim. Di showcase-nya, itu brand-brand apa aja sih yang bisa dimasukkan ke dalam tema muslim? Banyak banget. Kalau yang paling paling enak ya menjelang Lebaran ini, menjelang puasa, paling enak banget niche muslim, quote-quote muslim, kajian-kajian muslim yang kita kemas kembali ya kontennya, nggak boleh plek ketiplek dengan yang lainnya. TikTok juga bisa membaca, kalau membaca bisa kena pelanggaran. Nah, tema-tema Mekah, Madinah, tema-tema Muslim, tapi diselingi apa? Diselingi keranjang kuningnya, nanti ada keranjang kuningnya, tema-tema hijab, ada hijab Muslim atau gamis, tinggal disesuaikan aja. Kalau tema Muslim ini semua gender masih bisa, baik cewek maupun cowok masih bisa tema Muslim. Dan tema Muslim ini di Indonesia paling cepat FYP-nya, apalagi quote-quote Muslim. Itu bisa dibuka tuh quote Muslim ya. Quote Muslim pasti pasti muncul itu beberapa showcase-nya, muncul semua. Ada beberapa parfum juga dia jual di showcase itu. Cuma di Muslim ini sebenarnya memang akun quote Muslim yang belum afiliator. Cuma baru 1 bulan ini udah mulai afiliator tuh. Karena memang dari segi konten FYP banget dia. Main quote-quote Muslim gitu doang. Nah, strateginya adalah kalau untuk konten affiliate itu apakah harus keranjang kuning setiap hari nih? Nggak perlu teman-teman. Jadi gini, formulasinya itu 1 minggu, misalkan kita mau bikin konten 6, dalam 1 minggu misalkan 12 konten. Untuk setiap 6 konten itu tanpa keranjang kuning. Tujuannya untuk jangkauannya lebih luas. Karena kalau organik
kita kasih keranjang kuning, viewernya pasti turun. Misalnya awalnya cuma 2.000 viewers, ketika dikasih keranjang kuning pasti turun 200. Pasti problem-problem itu akan dihadapi. Nah, itu udah biasa. Jadi saran saya itu 6 konten, formulasinya ya 6 konten untuk konten organik tanpa keranjang kuning, diselipin nanti satu konten ada keranjang kuningnya. Begitu juga dan seterusnya. Nah, tapi orang-orang kan bisa mendeteksi. Semakin banyak audiens yang masuk, orang-orang banyak yang mendeteksi melihat produk-produk kita yang di showcase. Di showcase kita, oh ternyata yang kita butuhin nih, kan gitu ya. Apalagi kontennya secara viewers udah udah bagus kan gitu ya, udah bagus banget kan gitu. Jadi yang paling perlu itu benar-benar milih produk yang akan kita jual nih. Nah, kalau saran saya kepada teman-teman yang paling gampang walaupun bukan passion kita, niche muslim ini menjelang lebaran sama niche fashion itu lagi gencar-gencarnya, tinggi-tingginya ini ya, tinggi-tingginya apa namanya penjualan. Walaupun sebenarnya kalau untuk niche-nya fashion itu kalau ngomongin komisi nggak terlalu tinggi, 5-10%. Oke, next Mas. Oke, siap. Ntar. Nah, yang keempat adalah kalau ini memang butuh banget, rata-rata influencer itu juga main afiliator. Influencer, mereka butuh juga bangun personal branding. Kalau ingin namanya dikenal sebagai bangun personal branding, agar dikenal nih siapa kita, ya kita mulai bangun personal branding. Oh, saya ingin dikenal nih, dikenal siapakah saya kan gitu ya, siapakah kamu yang ingin dikenal sebagai apa. Oh, saya ingin dikenal sebagai konten kreator digital marketing, sebagai expert digital marketing. Oh, saya ingin dikenal sebagai influencer atau edukasi tentang tips-tips fashion nih. Ya otomatis niche-nya kan fashion, mix and match, tentang cara penggunaannya. Kalau dipaduin pakai rok ini dengan kemeja, gimana warnanya, mix and match ya kalau fashion ya. Terus kalau muslim misalkan mau tampil, ya kita ala-ala mungkin ada di sini yang ustadz atau ustazah mungkin dengan seringnya update tentang kajian-kajian juga bisa, kajian dirinya sendiri ya, dan juga nanti bisa menjadi afiliator juga. Produk kategori apa yang ingin dibuat, seperti apa, jadwal live. Nah, jadwal live itu ditentukan secara rutin. Nah, afiliator itu nggak berpatokan kepada konten. Untuk meningkatkan trust customer itu adalah dengan cara live, secara rutin, minimal 2 jam per hari. Contohnya misalkan kita mau jualan parfum atau gamis nih. Kalau benar-benar mau menekuni itu ya ternyata parfum ini kayaknya lebih, parfum Islami ini benar-benar nampol nih penjualannya. Untuk meningkatkan trust customer kita berani rugi. Beli dulu satu. Kalau misalkan mereka nggak ngasih sampel ya, kita pertama kan ngasih request sampel. Kalau nggak dikasih request ya kita beli ini satu kan gitu ya. Beli satu, lalu nanti kita fokuskan untuk bikin live, bikin konten, bisa apa ya, bisa leluasa ya gitu ya. Oh, biar orang tahu nih, ini barangnya kayak gini, teksturnya kayak gini kayak gitu. Terus jangan lupa mencantumkan kontak person di bio profil kita. Itu sih. Jadi kita itu ingin dikenal sebagai apa, itu sangat penting banget. Atau akun kita ingin dikenal sebagai apa. Oh, itu loh, buat muslim itu tema-tema muslim, tapi dia juga jualan produk-produk muslim berkualitas banget tuh. Kayak gitu contohnya. Kalau Oh, Mas sambil Tri ini ingin dikenal. sambil jualan Apa, Mas? kurma juga bisa ya, Mas ya? Jualan apa, Mas? Jualan kurma misalkan kan mau momen Nah, itu bisa juga. Lebaran gitu. Kurma. Kan temanya lagi muslim tuh, puasa kan ya. Kurma, kurma ini sunnah Nabi. Kita kasih quote-quote sunnah Nabi, makan kurma sehari berapa kali kan gitu ya. Kalau dicampur itu, Mas, kan biasanya ada tuh di TikTok saya FYP-nya liwat tuh garam rukiah gitu juga. Itu Nah, kalau itu, gimana itu? nah ini kalau masalah garam ruki sebenarnya dia juga muslim ya. Cuma Iya. tergantung sudut pandangnya yang mana nih. Ada beberapa yang bilang, wah musyrik nih, ada yang lain ya. Kan nanti sudut pandangnya tergantung dari sisi audiens. Sisinya kita nih, mau pakai kontroversial atau enggak kan gitu ya. Nanti ada tuh, ada beberapa tinggal berani bermain di mana kan tuh. Sebenarnya sama-sama nih muslim ya, garam ruki ya. Cuma tergantung nanti apakah apakah laris enggaknya itu perlu dicoba juga kan gitu ya. Iya, oke oke. Oke, next Mas. Siap.
Nah, kita tuh yang ini yang paling powerful dalam afiliator ataupun dalam sebuah brand bisnis ini juga paling penting kalau di TikTok. Kita harus buat konten yang menarik agar orang tertarik untuk mengikuti dan membeli produk kita. Menggunakan musik, efek, animasi yang populer untuk menarik perhatian. Sekarang lagi musimnya efek apa di TikTok, itu perlu digunain. Kadang-kadang perlu digunain dikit-dikit ya untuk menarik audiens. Musik-musik yang audio trending. Nah, nanti kita bahas terkait konten yang bagus itu gimana, hooknya gimana, nanti ada setelah ini. Next, Mas. Oke. Nah, ada 6 jenis konten, di mana konten informatif, konten edukasi, review, interaksi, hiburan, dan konten promosi. Konten informatif itu seperti apa sih? Konten informatif ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi tertentu. Kayak misalkan informasi, kalau misalkan bahasnya bola, tentang news, informasinya tentang live score, dan lain-lain ya. Kalau tentang konten edukasi ini adalah sebuah pengetahuan. Contoh tips skincare, tips fashion, itu adalah sebuah konten edukasi. Tips kecantikan biar kita kulitnya sehat. Nah, kalau konten-konten edukasi itu biasanya nanti kalau skincare ya, kalau ingin produknya yang dijual adalah skincare karena memang skincare ini lagi happening banget skincare parfum, kita mau ngasih edukasi nih. Tips sehat agar agar sehat itu aman berjerawat itu caranya kayak gini. Nah, diselingi juga nanti konten-konten produknya di endingnya. CTA-nya harus ada juga kan gitu ya. Tips biar badan eh, turun berat badan nih, tips diet gitu. Nah, tapi juga nanti diselingin tuh showcase kita. Di showcase di keranjang kuning ada juga nanti beberapa konten, ada beberapa produk tentang jualan slimming gel atau apa kan gitu ya. Tujuannya di situ juga sih sebenarnya konten edukasi. Ada beberapa ada beberapa klien, ada satu klien di kita itu ya yang kita handle iklan ads-nya sampai tembus ratusan juta. Itu dia juga memainkan, ini buat tips ya buat teman-teman juga kalau punya brand bisnis. Ada satu brand skincare, dia punya akun official utama. Tapi dia juga bikin konten affiliate 6 sampai 6 akun, tapi di affiliatein brandnya sendiri. Yang satu di temanya tentang tips kesehatan, tips kecantikan. Showcase-nya cuma brandnya dia semua. Yang satunya lebih ke quote baper, konten-konten baper, anak-anak muda, gitu ya. Tapi showcase-nya tentang skincare tadi, gitu ya. Skincare tadi. Yang lainnya juga sama. Ngejar apa sih? Ngejar FYP-nya sebenarnya mereka. Karena di akun official, TikTok Seller Center itu beda dengan akun pribadi. Kalau akun pribadi cepat banget untuk FYP. Beda banget dengan akun official. Mas, akun officialku yang Seller Center kok lebih susah naik ya dibandingkan pribadi. Memang kayak gitu. Bentar ya, saya izin itu sebentar. Ya. Oh, berarti konten untuk seller itu emang agak sulit naik ya Mas ya, berarti ya lebih cepetan yang ini ya. Ya, walaupun ada juga yang beberapa FYP ya, tapi beda dengan akun yang kreator atau akun pribadi. Beda banget memang. Karena memang lebih banyak produk kan. Ya, orangnya lebih sama TikToknya itu benar-benar disesuaikan target marketnya. Ini target marketnya orang yang suka skincare, orang yang kayak gini. Jadi memang rata-rata seller center ini kan rata-rata hard selling ya, walaupun diselingi soft selling pun. Yang ketiga adalah konten review. Isinya berupa ulasan dari suatu produk atau jasa. Ya kalau kita ngomongin review fashion ya review tentang teksturnya, review produknya. Ini lebih ke rata-rata lebih ke apa ya hard selling ya. Tapi dibuat ada juga hard selling biar nggak bosan itu dikemas sebagai storytelling atau eh, dengan storytelling atau dengan soft selling ya atau dengan konten-konten yang reviewnya lebih enak didengar biasanya. Ada teman TDA Bandung ya, ada teman TDA Bandung itu konten reviewnya, semua konten reviewnya itu bagus banget storytellingnya. Namanya Mahada ID, ketua TDA Bandung tahun lalu, periode tahun lalu. Itu mahada.id souvenir. Itu bisa buat jadi brand smart teman-teman terkait konten review tapi storytelling. Enak didengar. Sellingnya itu benar-benar soft banget, enak. Itu bisa dilihat nanti tentang souvenir korporat.
bisa nanti dicek mahada.id itu, keren banget itu, memang konten storytellingnya dikemas enak banget. Kalau diiklanin juga nggak kerasa kalau kita diiklanin ya, diiklanin sebuah produk itu nggak kerasa banget. Berarti lebih menjual cerita gitu, Mas. Ada nomor, ya betul. Jadi kemarin saya melihat itu ada banyak komen kan. Kan banyak ya komen-komen yang kalau kita apa namanya, ada komen harganya berapa nih gitu ya, ada harganya berapa, selalu kita balesin kan, Kak hubungin di WA aja atau di DM ya, kita DM gitu ya, misalnya cek DM ya atau cek inbox ya. Oh. Nah, ada beberapa orang pasti yang kenapa sih kok selalu diarahin ke inbox atau ke DM ya. Itu akhirnya dibuat konten dengan kemas storytelling. Kenapa sih banyak banget orang-orang yang kenapa mengarahkan kita ke inbox atau DM gitu ya. Karena memang semuanya itu, setiap orang berbeda-beda. Ada yang kebutuhannya cuma berapa biji, ada yang ribuan paket mau beli. Karena setiap orang punya passionnya berbeda-beda juga. Karena ingin terlihat eksklusif atau terlihat gini, pokoknya ceritanya tuh enak didengar lah ya, storytellingnya. Jadi dikemas sedemikian rupa. Dan apalagi sekarang ya, strategi konten itu mudah banget untuk cari ide materi. Tinggal promptnya yang tepat dengan chat GPT. Oke. Ya, chat GPT juga salah satu ide konten yang powerful juga ya, nyari dari situ. Walaupun kita kemas kembali dengan bahasa manusia, karena memang chat GPT juga masih ada bahasa-bahasa robotnya nih. Jadi Yang GPT. kelima adalah yang kelima adalah konten hiburan. Nah, jenis konten yang menarik dan digemari banyak orang untuk menghilangkan kebosanan. Jadi walaupun akun kita adalah official, itu harus diselingi konten humor, drama yang mengarahkan ke humor. Konten affiliate kita juga gitu, konten-konten VOV itu dimasukkan. Konten VOV itu dari beberapa brand yang kita handle nih, dari beberapa brand yang kita handle itu, konten VOV mendulang ini ya, mendulang strategi yang cukup powerful untuk untuk engagement dari viewer, like maupun komen. Yang nomor keempat adalah hard selling ya, konten promosi bertujuan mempromosikan produk. Jadi 6 jenis konten ini harus dikemas berbeda. Satu hari konten edukasi, satu hari konten review. Nggak melulu tentang pembahasan produk mulu. Kebanyakan afiliator yang salah adalah setiap hari setiap hari itu selalu ngasih promosi hard selling terus. Produk fashion, fashion, fashion lagi setiap hari. Orang akhirnya besok aja lah kalau butuh. Tapi kalau orang-orang ada konten informasinya, ada edukasinya, promosinya pasti ditungguin. Nah, yang sekarang yang saat ini adalah 5 jenis hook buat konten kamu nih. Nah, ada 5 jenis konten hook, terutama di awal nih. Question hook. Nah, kita bisa buat hook berdasarkan pertanyaan yang sering muncul dari audiens. Contoh nih, kok bisa ya? Kok bisa ya omsetnya 1 miliar nih? Nah, ada penjelasannya nih. Oh, ternyata dari iklan S dan gini gini gini. Lalu diselingi ya gitu. Gimana nih cara, ini kalau ini adalah fakta ya, gimana caranya untuk mendapatkan omset 1 miliar gitu ya. Lalu nanti dijelasin ceritanya. Akhirnya ujung-ujungnya CTA-nya adalah ternyata promosi asik kreatif nih tentang digital marketing kan gitu contohnya ya. Oh, ini salah satu ini ya, Mas, buat apa, menghentikan audiens tuh biar di. Tetap scroll ya, setelah scroll tuh selama 3 detik pertama kan powerful banget tuh. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Jadi itu untuk orang penasaran di awal tuh. Terus yang ketiga adalah beneran nih, contoh nih kalau fashion, beneran nih barang sebagus ini cuma 50 ribuan. Nah, orang kan akhirnya barang apa sih ini kan gitu. Akhirnya menjelaskan tentang sebuah celana kulot misalkan kayak gitu ya. Itu adalah question hook. Ini jenis yang pertama. Nah, next Mas. Ada negatif hook nih. Yang kedua adalah negatif hook, yang berisikan kalimat negatif yang mengundang untuk audiens untuk mikir ya. Contohnya, jangan lakuin ini kalau kamu nggak mau berat badan kamu turun ya gitu ya. Soalnya kita gendut nih, kita sasarannya adalah target marketnya orang-orang yang gemuk, yang ingin turun berat badan. Jadi jangan lakuin ini kalau kamu nggak mau hidup sehat kayak gitu. Akhirnya orang mikir, masa ada sih orang yang nggak mau hidup sehat, kayak gimana sih? Ternyata ujung-ujungnya selling untuk
ngajak olahraga, ngajak ke gym, yang ada tautan keranjang kuningnya juga mungkin itu ternyata ada produk untuk pelangsing badan kan gitu ya. Itu salah satunya. Terus top pakai cara ini kalau kamu nggak mau gagal lagi. Nah, itu ada beberapa negatif hook ya. Jadi orang-orang pasti mikir dulu apa sih ini kan gitu ya. Hook itu paling penting dalam sebuah konten, fundamental banget di awal. Jadi memang harus banget karena orang melihat 3 detik pertama itu dari sisi headline-nya. Jadi hook itu untuk deadline di awal tuh sama ada voice over-nya itu lebih bagus. Nomor tiga adalah edukatif hook. Kamu bisa aja buat hook yang mengedukasi audiens kamu dengan informasi yang sesuai dengan audiens kita nih. Goalsnya mereka apa gitu ya. Cobain cara ini biar kamu hidup sehat misalkan. Rahasia menaikkan berat badan untuk orang-orang yang masih kurus nih ingin berat badannya naik gitu. Begini cara cepat biar dapat omset 1 miliar dengan cara kayak gini. Begini cara cepat dapat sampel gratis di afiliator gitu. Dari bisnis owner maksudnya ya. Yang ketiga adalah curiosity hook, di mana kita bisa bikin audiens itu penasaran. Kemana aja baru tahu dari sekian lama ternyata caranya untuk afiliator tuh kayak gini loh gitu. Mari kita cobain lakuin strategi kontennya seperti ini. Masa sih kalau pakai hook itu bisa dampak powerful buat afiliator ya. Salah satu contoh ya. Nanti bisa dikemas ulang ya hook itu gimana. Nah, kalau strategi memang hook ini cukup sulit. Jadi harus memang benar-benar scrolling konten, terutama amati tiru modifikasi dari beberapa brand yang jadi benchmark kita. Nah, atau bisa juga dengan bantuan ChatGPT juga untuk selingan aja sebenarnya di ChatGPT. Kita bikinin hook promptnya dengan tepat ya. Tolong dibuatin hook untuk produk fashion, terutama agar orang scroll berhenti di 3 detik pertama dengan target market usia sekian dan sekian ini. Yang terakhir adalah number hook. Nah, number hook ini berupa angka ya. Contoh 3 cara untuk bikin jerawat kamu hilang kan gitu ya. 5 penghasilan dari internet tanpa harus bikin konten misalkan. Cuma tinggal link tautan aja gitu. 2 cara tercepat untuk bikin konten tanpa harus mikir. Misalkan kayak gitu ya. Itu salah satu contoh beberapa hook. Jadi memang hook ini powerful banget. Sebenarnya ada beberapa hook tema lainnya, tapi yang paling sering dipakai adalah 5 hook jenis hook ini ya. Yang paling sering dibuat untuk sederhana banget. Oke, next Mas. Kita harus, nah ini nomor 6 adalah gunakan tautan afiliasi dengan bijak. Jangan terlalu banyak mempromosikan produk di video kamu agar konten kamu biar terlihat organik. Yang dimaksud adalah jangan ngasih teranjang kuning yang saya bilang tadi ya, rumusnya 6:1. Gunakan tautan afiliasi dengan tepat, tambahkan di deskripsi video atau di profil kamu. Nah, setelah menemukan niche kamu nih, maka kamu siap untuk konsisten dan aktif membuat video konten. Ingat, sukses itu tidak dapat dengan instan yang saya bilang tadi ya di awal, bahwa jangan sampai 1 bulan, 2 bulan, ternyata belum dapat penjualan nih. Akhirnya bikin niche lagi, beda lagi. Dan sebuah proses karena kita nggak tahu ya di bulan berapa kita dapat. Ada juga yang 1 bulan udah sama D, ada juga yang ini kita coba kembali, kita remake lagi, harus bikin konten yang serupa lagi agar menaikkan FYP. Ternyata follower kita sukanya adalah konten POV, follower kita sukanya adalah tentang edukasi, akhirnya diperbanyak edukasinya kayak gitu. Oke, next Mas. Ketika kita udah banyak followers kita, jangan lupa juga membangun hubungan dengan followers kita nih. Selalu berkomunikasi, jangan lupa balas komentar-komentar mereka untuk meningkatkan trust customer. Bahkan bisa jadi komentar tersebut dibuat jadi
konten. Tarik jadi konten juga bisa. Karena apa? Ketika kita menyapa mereka, lalu mengajak audiens kita untuk berinteraksi baik di story maupun di konten, menunjukkan trust. Selain itu kayak, ini afiliator ramah banget nih. Oh, si influencer ramah juga nih kan gitu. Itu salah satunya teman-teman. Jadi apalagi yang fokusnya nanti untuk branding, personal branding, itu sangat penting banget kayak gitu. Oke, next. Yang kedelapan adalah jangan lupa menganalisa performa konten kita setiap hari atau weekly minimal. Gunakan alat analisis TikTok untuk memantau seberapa powerful video kita. Oh, dari video ini banyak berapa like, berapa komen, berapa yang nge-share. Akhirnya bisa kita duplikasi lagi gitu. Kita juga dapat mempelajari video apa yang paling populer dan efektif, berapa banyak tampilan yang kamu dapatkan, dan berapa banyak pengikut yang baru yang kamu dapatkan. Jadi dari konten itu kita tahu nih, oh seberapa banyak pengikut dari follower dari konten ini. Itu juga di toolsnya TikTok kan juga ada tuh. Itu penting banget untuk afiliator. Gunakan data ini untuk meningkatkan strategi pemasaran kita ya tadi, karena akhirnya kita jadi tahu nih audiens kita suka konten-konten yang seperti apa gitu ya. Ternyata banyak yang suka konten edukasi, ya perbanyak konten edukasinya kan gitu, tips-tips trik, walaupun sesekali hard selling untuk ngasih tahu kita jualan produk ini nih sesuai di showcase kita. Kalau orang-orang penasaran dari konten-konten edukasi kita pasti buka showcase kok. Saya juga pernah setiap hari juga sering melihat ini ya, apa namanya, performa konten. Akhirnya ternyata banyak juga nih yang ngeklik showcase kita walaupun nggak ada keranjang kuningnya. Ada 10 orang nih yang ngeklik produk kita gitu ya. Showcase kita gitu juga pasti ada dampaknya juga, apalagi konten-konten yang FYP itu. Oke, next Mas. Nah, ini paling penting nih kalau untuk sebenarnya ini masalah basic ya. Kalau udah banyak yang tahu, mungkin juga banyak yang tahu ya. Bagaimana sih daftar afiliator TikTok? Ya, ini kalau untuk konten kreator atau untuk business owner yang followernya di bawah 600 follower. Kita harus pakai TikTok Seller Center. Masuk ke halaman TikTok Shop Center, baca persyaratannya, lengkapi data-datanya, juga ada verifikasi KTP, cek email, terus nanti beralih ke aplikasi TikTok, mengunduh profil. Nah, semuanya ini nanti ada di ini ya, sebetulnya ada di panduan TikToknya udah ada. Cuma nanti kita juga share, nanti PDF-nya bisa di-share Mas, di barangkali ada yang membutuhkan bisa tanya ke saya terkait PDF-nya atau tanya Mas Tri untuk minta PDF-nya hasil webinar kali ini. Oke, baik, nanti kan saya share di grup. Siap. Nah, untuk yang kedua, berikutnya next Mas. Nah, ini ada tips untuk follower yang 600 follower nih. Ini paling mudah banget. Untuk kelihatan yang 600 follower cuma tinggal buka profil di sudut ini yang paling apa ya, paling gampang lah. Ini adalah salah satu trik yang paling gampang. Paling enak itu yang ini. Nggak perlu daftar pakai KTP dan lain-lain. Buka profil kita di sudut atas, tinggal masuk ke TikTok Studio. Mungkin yang langsung mau praktek, yang followernya 600 silahkan. Kita klik TikTok Studio, lalu pilih TikTok Shop untuk kreator, lalu penuhi semua persyaratannya, tinggal centang hijau doang. Centang, selesai. Lalu nanti ditunggu dulu beberapa menit, di situ 1 jam 2 jam udah muncul disetujui, bahkan ada yang 15 menit udah langsung di ACC. Tinggal nanti dipilih ke showcase-nya mau milih produk-produk yang apa. Kenapa harus 600 follower? Memang ada panduan dari TikToknya harus 600 follower. Kalau belum 600 follower, gimana caranya untuk 600 follower? Karena gini ya, kalau kita udah daftar Business Seller Center, terdaftar satu brand, itu nanti untuk bikin brand baru lagi, kita nggak bisa daftar. Harus dengan KTP yang berbeda. Jadi saran saya kalau untuk afiliator, ajangnya untuk afiliator coba-coba dan lain-lain, saran saya itu adalah perbaiki konten organiknya sampai 600 follower. Itu yang opsi pertama. Itu yang opsi pertama ini ya. Kalau untuk opsi kedua, sebenarnya nggak saya sarankan. Tapi kalau hanya untuk
coba-coba deh nggak apa-apa gitu ya. Adalah beli beli ini, beli akun bukan beli follower ya, beli akun TikTok yang udah muncul keranjang kuningnya. Nah, saya ada beberapa rekomendasi di Shopee itu banyak ada beberapa banyak kok yang dijual. Kalau di Shopee itu lebih aman, lebih trusted ya. Saya beberapa kali kemarin untuk brand klien, saya arahin untuk afiliatornya, untuk ngafiliat produknya sendiri, beli akun yang followernya 1.000, 2.000, cuma 100 ribuan kalau nggak salah. Nah, cari yang bener-bener apa ya, human, bener-bener human, bener-bener orang tuh, bener-bener dari hasil FYP. Biasanya konten-konten humor mereka pakai dengan konten-konten humor, terus ada juga pakai mutual friend, saling like, saling ini ya kayak gitu ya. Pasti nanti kalau ketika kita kasih konten tambahan yang serupa, kita tinggal naikin aja. Saya juga pernah beli beli akun kayak gitu, pernah juga beli untuk niche baper atau niche muslim juga pernah. Awalnya niche baper kita rubah jadi niche muslim juga pernah. Tujuannya untuk afiliator ya, karena memang afiliator ini sebenarnya kan memang di awal-awal itu kita fokusnya adalah untuk nambah uang jajan sebenarnya, nambah-nambah penghasilan, atau ibu rumah tangga yang di rumah banyak waktu luangnya kan gitu ya. Tujuannya di situ. Nah, kalau udah bagus diseriusin, baru baru bagus banget. Ada mentor digital marketing terkait affiliate yang benar-benar sukses banget. Kalau saya pembahasannya adalah strategi konten ya. Tapi ada praktisi namanya Mama Wulan, mungkin barangkali teman-teman ada yang tahu. Itu dia bisnisnya adalah punya karyawan banyak, itu di rumahnya itu hanya fokus ke afiliator. Semuanya live. Ada satu rumahnya 3 lantai, sekitar ada 20-30 ruangan studio, semuanya live. Dan dia cuma sebagai afiliator. Satu karyawan dikasih beberapa brand, niche-nya beauty doang. Satu afiliator niche-nya ini tema baju anak-anak doang. Jadi si talent ini cuma tugasnya live doang sama bikin konten sehari 2-3 konten selesai. Sampai segitunya loh, dia sampai punya karyawan hanya dari afiliator. Awalnya juga ibu rumah tangga. Sampai wah kenceng banget itu memang. Ya itu yang paling disarankan saya adalah untuk konten kreator yang 600 follower ya. Ibaratnya jalur jalur yang paling cepat itu yang ini. Cuma gimana kalau beli follower gimana Mas? Saya udah punya akun nih, ini beli follower. Kalau beli follower nggak saya sarankan memang. Tapi kalau memang beli akunnya benar-benar real, masih oke ya. Tinggal kita nentuin, oh ini niche-nya perempuan. Oh ya udah, cari aja ke orang yang jual beli akun niche-nya perempuan, niche-nya laki-laki ya. Oh, kalau misalkan ini beli follower Next tuh Mas. emang, Mas, kalau misalkan beli follower gitu kurang optimal ya berarti ya untuk di kontennya berarti. Iya Mas betul. Jadi ada beberapa case klien kita nih udah brand baru ya, 0 follower baik di Meta maupun di TikTok. 0 follower banget nih. Lalu udah jalan, viewernya udah, namanya awal baru kan pasti viewernya cuma 100, 200, bahkan puluhan ya di awal-awal ya. Udah naik di angka 300, 500. Tapi gak ada trust customer. Memang audien Meta sama di TikTok ini lebih ke views. Follower itu nggak terlalu drastis ya Pak. Apalagi di Meta tuh. Di Meta malah di Instagram ya. Apalagi di Instagram untuk naik follower itu susah banget. Jadi memang benar-benar di apa ya, di filter banget dari Instagram. Konten-konten viewer kita itu yang tertarget banget gitu ya. Jadi orang-orang klien ini inginnya instan ya. Followernya mau cepet buat trust customer. Kan gitu ya, buat trust customer. Padahal ketika kita beli follower, akhirnya apa yang berdampak? Belinya cuma 1.000 doang, padahal penurunan drastis awalnya 300 sampai 600-an views ya, walaupun ada 1.000 2.000 viewsnya, langsung anjlok ke puluhan lagi, bahkan satuan, cuma 5, 6, 7. Itu yang disarankan. Karena apa? Contoh kita udah bangun konten tentang edukasi skincare, kesehatan. Lalu tiba-tiba kita beli follower, di mana follower itu tadi ternyata nggak suka dengan tips kecantikan. Nggak disarankan sama TikTok akhirnya. Atau disarankan sama Instagram. Itu jadi polemik akhirnya. Akhirnya beberapa klien itu pasti ngerasain. Kalau nggak dicoba sendiri akhirnya, oh iya ya gitu ya.
udah terlanjur gitu. Malah saya sarankan kalau udah terlanjur beli follower, lebih baik bikin akun baru lagi kalau masih baru. Oke, oke, oke. Siap, siap. Itu segitu dampaknya memang kalau beli followers. Mending beli akun gitu, beli akun dari awal gitu. Beli akun yang benar-benar human, yang benar-benar kita lihat dulu kan, dicek. Kalau di Shopee enak bisa dicek dulu. Oh iya ini udah oke, keranjang kuningnya udah muncul gitu. Kalau afiliator gitu ya, itu memang nggak disarankan ya untuk business owner. Oke, Itu sih siap. memang mungkin udah bertanya lagi kali tentang ini. Oke, next Mas. Oke. Ya ini jangan, yang tadi saya bilang berulang kali, jangan campuri kategori produk. Contoh kita jualan baju dan handphone dari di mana kategori fashion bercampur dengan kategori gadget. Nggak bisa fashion dicampur dengan barang elektronik. Request sampel seller juga mempengaruhi algoritma. Semakin banyak kita diterima sampel gratis, itu juga semakin banyak kita mendapatkan trust customer, mendapatkan trust dari brand juga. Terus untuk gimana caranya untuk diterima diterima sebagai sampel, kita kan butuh sampel gratis kadang-kadang ya. Gimana caranya untuk mendapatkan hal itu? Perbanyak konten dulu. Kontennya, viewsnya bagus. Pasti mereka juga ngasih ini sendiri, ngasih sendiri ya. Apa ngasih sampel sendiri, pengajuan sampel gratis. Itu ada brand niche kita kemarin yang kuat muslim yang 1 bulan itu coba cuma iseng-iseng nyoba ngajuin sampel gamis ya. Kita dikirim gamis beneran, gamis gitu. Memang bener-bener kalau follower kita bagus, viewers kita oke, ya pasti di iniin. Oke, next mungkin. Oke. Oke, Oke, terima kasih sampai di sini teman-teman. Barangkali ada yang pertanyaan, mungkin kata kalimat-kalimat saya yang agak belibet, karena sebagai praktisi mungkin ya, kita sebagai praktisi biasanya cuma fokusnya lebih ke strategi ya. Untuk sebagai narasumber jarang banget sih dilakuin. Oke, untuk Paling ngebrief, iya ngebrief tim karyawan sendiri kan biasanya. Walaupun sekarang saat-saat ini memang pencitraan di sosial media itu penting banget teman-teman. Jadi ketika diajak sebagai narasumber mau aja nggak apa-apa. Karena memang kadang ada beberapa tiba-tiba dari narasumber ada yang ngajak kolaborasi, ada juga yang produk kita ternyata oh tahu nih bisnisnya keripik pisang, akhirnya kita cobalah order gitu. Ada juga yang kayak gitu kan gitu. Itu penting banget ya. ya mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya dipersilahkan ya. Atau ini dari urutan yang atas nih juga ada nih Mas. Mas William. Mau tanya ini di chat. Rekomendasi kamera yang bagus buat take video apa ya Mas Ali? Ini ada yang bertanya Eh, tadi. oke sebelumnya. Saya juga minta maaf ya sebelumnya teman-teman ya. Bukan membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi gini, untuk saat ini memang semua mentor digital saya itu mengarahkan selalu memakai untuk handphone ya, selalu iOS. Karena dari beberapa yang di ini selalu iOS. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita memulai dari HP yang ada dulu juga nggak masalah. Yang penting konsisten. Memang dari kestabilan itu kamera iPhone itu memang cukup stabil ya. Walaupun live. Kita juga ada tim live streaming bikin konten juga walaupun ada iPhone yang XR yang harganya 2 jutaan sampai 3 jutaan itu juga masih bisa dibandingkan dengan HP yang Android yang harga 5 jutaan. Kalau dari sisi stabilnya itu masih oke lah untuk iPhone XR yang minimal iPhone XR. Bahkan kemarin kita coba iPhone 8 Plus juga masih oke. Untuk editingnya juga masih enak gitu ya kalau di handphone ya. Itu kalau terus dari sisi pewarnaannya itu real banget. Kalau Android mungkin ada sisi beauty-nya, kontrasnya agak terlalu beauty. Jangan di iPhone natural banget memang. Bahkan kita juga kita memang ada beberapa kolaborasi iPhone ya. Memang memakai iPhone untuk bikin kontennya. Itu pakai iPhone XR untuk arahnya ke agak looks beauty dikit. Kalau untuk stabilnya, untuk detailingnya bisa pakai 11 Pro atau sampai iPhone 15 itu lebih ke detailing lagi. Tapi untuk karena anggaran kita nih seadanya dulu. Apa nih yang kita punya? Android, kita pakai Android. Banyak juga sukses kok. Saya punya grup afiliator juga ada beberapa ikut course.
afiliator juga. Ada juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang dari Android juga bisa menghasilkan omset jutaan, profit jutaan ya, bukan omset ya, profit jutaan. Banyak juga. Jadi yang penting orang melihat adalah kontennya informatif atau enggak. Itu yang paling penting sama konsisten. Percuma kita bikin gadget bagus-bagus, tapi apa ya, kita pakai gadget bagus-bagus, tapi nggak konsisten. 1 hari, 2 hari, habis itu jedanya seminggu nggak bikin konten lagi. Percuma juga, kan itu. Itu sih Mas, Iya, saran dari saya gitu ya. iya. Ya, Karena berarti itu yang saya pakai ya, saya gitu. iya, karena beberapa afiliator kan masih mau beli iPhone kayak gitu masih ini kan biasanya manfaatin seadanya dulu. Paling biasanya Nah, yang ya pakai apa ring light biasanya tuh buat. ya tambahan ring light juga perlu. Nah, ini saya juga pakai Heeh. Index ya. Pakai Index nggak perlu lighting yang mahal-mahal, Godox nggak perlu. Tambahan untuk live streaming misalkan dengan lighting dari merek Index cuma 300.000 sampai 500 ribuan juga ada lightingnya. Tripod juga sama. Tripod apa nih yang kira-kira powerful dari TAF atau dari Index juga cukup bagus, 120 sampai 150 ribuan kalau nggak salah di Index. Itu bisa juga. Mungkin untuk rekan-rekan yang lain ada yang mau eh, ngobrol atau tanya-tanya langsung bisa langsung Iya, ya. Untuk mute. nah, yang penting alat-alat itu nggak perlu bagus-bagus banget lah. Yang penting bisa konsisten dulu. Nanti kalau udah dapat profitnya, kita mulai upgrade pelan-pelan juga bisa. Dari rekan-rekan lain ada yang bertanya boleh disilakan ya. Tuh ini ada beberapa yang komen Mahada emang top banget nih. Iya memang betul. Ini masuk. Ini ada yang bertanya nih kalau afiliator pemula yang minim sampel, baiknya bikin VT itu satu atau dua produk nih sampai puluhan VT atau memanfaatkan sampel yang ada aja gitu dari Mbak Ani Kristiana ini Mas. Jadi gini, coba dilakukan, eh, kalau di TikTok ya, mungkin di chat aja minta minta apa video-video mentahan dari mereka. Biasanya ada marketing kitnya. Memang mereka saat ini beda sama tahun-tahun yang 3 tahun yang lalu ya. Kalau dulu kan marketing kit kita bisa ngambil video yang benar-benar plek ketiplek ya, buat dimasukin ke TikTok. Tapi saat ini nggak, banyak brand-brand itu ngasih video-video atau foto-foto mentahan buat dikelola jadi konten kita. Nah, minta aja video-video mentahannya, request ke brandnya. Kalau nggak dikasih, manfaatin izin ngambil video yang ada di TikToknya. Misalkan dari 10 video TikToknya dia, di nonton nih video skincare ya. Dari 10 video yang ada di TikTok kita ambil, lalu kita ambil potongan-potongan pegalannya jadi satu video. Dari 10 video dibuat satu video. Itu insya Allah aman, masih aman. Asalkan jangan satu video diambil, dimasukin ke dalam TikToknya kita. Pasti kena pelanggaran. Harus diedit dulu ah. Betul, diedit dulu tipis-tipis aja, walaupun ada tambahan teksnya, perubahan warnanya. Kalau nggak bisa ngedit, misalnya belum masih belajar ngedit, cari aja template-template di CapCut, banyak banget template-template. 10 video dijadiin satu, CapCut udah powerful banget sih. Tadi ada Ini yang tanya mic-nya apa nih kira-kira, kalau untuk pakai mic itu kira-kira ada beberapa yang 100 ribuan juga ada, itu juga cukup bagus. Cuma kalau untuk mic-mic yang mahal itu juga nggak perlu. Kalau untuk afiliator atau live itu juga nggak perlu disarankan karena memang untuk yang 100 ribuan sampai 200 ribuan atau 300 ribuan juga udah cukup bagus tuh. Ada Inbex, karena yang 300 ribuan itu mic-nya cukup renyah, itu juga ada Inbex, ada Mixio, itu juga cukup bagus sih. Banyak sekarang di Shopee yang 300 ribuan, buka aja mic wireless gitu. Kemarin juga ada, kalau yang mau mulai nih, mulai di awal saya juga pernah mulai 70 ribuan. Ada tuh juga 70 ribuan, 80 ribuan itu ada. Sebentar saya kasih tahu nih. Saya juga kalau untuk tim talent juga pernah pakai ini ya. Kelihatan ya. Ini ya kayak gini ya. Kurang lebih kayak gini nih. oke. Ini sampai ini ada yang dua, isi dua, ada ini 70 ribuan sampai 110 kali. Ini. Tapi untuk tim konten juga ada beberapa yang bagus. Kalau misalkan untuk
300 ribuan yang mau bagus sedikit, tapi ini juga cukup bagus ya. Kalau misalkan untuk pribadi diri sendiri ini cukup meredam juga sih. Oke. Cuma kalau yang bagus peredamnya 300 ribu. Tapi kalau misalkan omsetnya udah puluhan juta atau profitnya udah 10 juta, mau ngambil yang seri-seri mic yang tinggi yang harga 2 jutaan juga ada, yang mau Godox atau Honeyland yang saat ini yang itu ya. Tergantung kebutuhannya. Kalau sering kebutuhannya di outdoor, ya memang yang agak mahal itu cukup bagus untuk meredam banget. Terus ini tadi juga ada yang tanya ini terkait iklan. Ini ada yang tanya dari Bella, Mbak Bella. Gimana cara iklan di TikTok, Pak? Ini kayaknya menarik juga ini cara iklan. Nah, sebenarnya cara iklan ini kalau kita bahas basic ya, kalau untuk memancing konten kita ini agar FYP selanjutnya atau agar mendapatkan keranjang kuning kita bagus, cukup promosikan postingan di dalam konten tadi. Karena itu di kontennya ya, di bawah ada promosikan postingan, di pengaturannya ada promosikan iklan ya. Nanti tinggal pilih mau dimasukin berapa koin ya, koin kalau nggak salah di TikTok itu namanya koin ya, berapa, ada 50 ribu, 80 ribu atau berapa itu, tinggal dimasukin aja mau kebutuhannya mau ke apa, tergantung goalsnya, mau kebutuhannya viewernya atau kebutuhannya di menaikkan follower, di situ ada semua di TikTok. Itu yang paling basic, cukup di situ. Tapi kalau untuk business owner nih, kalau mau iklan ads lebih ke ini ya, lebih ke strategi campaign-nya gimana, testing AB-nya lewat ads manager, harus lewat desktop, lewat PC ya itu. Nah, ada beberapa brand skincare yang kita tangani itu sampai omsetnya ratusan juta juga ada gitu ya. Memang dari ads manager itu cukup kompleks, memang mantaunya juga hampir 24 jam. Bahkan kemarin Twin Dead Cell ya, Twin Dead Cell itu ada satu brand kita handle baru 2 bulanan, mau jalan 3 bulan ini, kemarin itu tembus omset skincare ya, salah satu brand skincare tembus omset, baru jalan setengah hari itu tembus omset 6 juta dari iklan doang ya, belum dari platform lain. Dari TikTok 6 juta. Kemarin kalau nggak salah tembus 18 juta ini per hari. Sehari doang tuh Sel doang itu kemarin 18 juta. Ya, itu dengan cara apa? Dengan cara ya TikTok Ads Manager sama dengan dari Shopee Ads juga. Nah, itu perlu pertimbangan banyak. Bahkan tim saya, advertiser saya itu lembur dari jam 12 malam sampai subuh. Mantau banget tuh. Takut banget boncos dan lain-lain. Ya, memang anak-anak ADV, memang anak-anak advertiser itu kerjanya malam sih. Sampai dini hari tengah malam gitu memang. Shiftnya memang malam. Jadi kalau teman-teman kerepotan dalam hal iklan ya, sering boncos terus ya, udah kasih asik kreatif aja lah. Promosi dikit ya. Oke, keren sih iklan. Terus ini juga ada yang bertanya lagi nih tentang Nice, kayaknya eh, belum paham nih. Saya jualan dari Mas Hudan, saya jualan brownies Mas. Nah, Nice kontennya itu apa ya? Ini belum jawab ini soalnya. Bentar ya, saya masukin charger bentar nih. Oke. Jualan apa mas tadi mas? Sorry mas, diulang. Nih, jualan brownies, menanyakan untuk Nice kontennya itu apa, ini F&B sih, makanan gitu. Lebih ke business owner ya dia. Business owner ya. Business owner. Oke. Berarti Oke, bukan kalau dari brownies afiliator ya? sebenarnya, kalau untuk afiliator lebih kita caranya lebih ke tips ini sih, bikin roti kayak gitu-gitu ya, tips-tips bikin roti, terus caranya bahan-bahannya apa aja, resep, lebih ke resep ya, resep-resep bakery kayak gitu, resep bakery itu akhirnya banyak orang yang di showcase kita itu kita masukin tentang brownies, tapi tips-tipsnya adalah resep-resep bikin roti, bikin cookies dan lain-lain, walaupun sebenarnya itu untuk mengumpulkan kolam market ibu-ibu biasanya, yang beli ibu-ibu, targetnya ibu-ibu cewek-cewek gitu ya, showcase gitu. Kalau misalkan resep-resep roti-roti kekinian, targetnya Gen Z, misalkan browniesnya kekinian, ya bisa dilakukan dengan resep-resep yang ala-ala Gen Z ya, resep-resep yang kekinian, mungkin pasta apa-apa kayak gitu ya, romboloni kayak gitu. Walaupun showcase kita nanti lebih fokus ke brownies, tapi kalau untuk itu untuk afiliator, tapi kalau untuk brand owner sendiri, niche-nya adalah brownies. Jangan lupa kita ngasih review tentang
harus kolaborasi dengan beberapa KOL. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan trust. Apalagi brownies ini biasanya areanya lokal. Di area lokal sendiri, misalkan brownies daerah Jogja, gitu. Otomatis kita harus beberapa KOL di daerah Jogja untuk meningkatkan trust customer. Mungkin 1 bulan 1 sampai 2 kali KOL untuk nge-review ya. Terus selain itu jangan lupa bikin konten-konten POV agar orang itu nggak bosen dijualin terus, karena brownies juga banyak kok konten POV yang tema-tema kuliner juga banyak. Bisa benchmarking di brownies-brownies yang udah punya brand aja. Banyak kok brownies-brownies yang punya brand. Konten-konten POV-nya kayak gimana gitu. Oke, siap. Oke, next. Next untuk pertanyaan. Untuk yang mau ngomong langsung bisa langsung open mic ya, teman-teman, biar lebih Ya, ada mungkin satu-satu nanti. komunikasinya. Ya, kalau ini di sini ada yang nanya tentang waktu sih, Mas. Jadi waktu untuk ngupload TikTok video di TikTok tuh ada waktu-waktunya nggak sih ini untuk ngepost sekali atau 2 kali sehari itu ada tentu nggak? Misalkan jam 6 pagi atau jam 12 kayak gitu. Tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya sehari 6 konten, ya pagi, siang, sore, malam nggak apa-apa. Tapi kalau sehari 3 konten, ya dibuat aja pagi, siang, malam. Kalau cuma 1 konten, ya bebas sih, antara siang atau malam. Oke, selanjutnya. Karena yang prime time sebenarnya di pagi, di siang sama malam. Prime time itu yang prime time ya. Ini ada Ibu Azana Nani ini juga tanya untuk saat kita download video TikTok itu selalu ada watermarknya. Nah, cara untuk download biar nggak ada watermarknya itu gimana? Apa nggak masalah untuk upload VT, Mas? Gitu ya. Dan ada Watermarknya dihapus dari ini, pakai Canva. Nanti belajar di YouTube, Bu, caranya dari Canva. Di Canva itu ada aplikasi, ada tools, apa ya, studio ajaib lah. AI-nya Canva itu. Nanti bisa dihapus watermarknya dari Canva itu bisa. Oke. Yang kedua, cara jadi klien start from berapa. Nah, ini nanti bisa tanya-tanya ke saya tergantung kebutuhannya bagaimana. Bisa follow Asik Kreatif ya. Bisa DM di Asik Kreatif atau di DM IG pribadi saya nanti bisa. Terus ini Terus juga yang kedua, jualan bisa yang ini. jasa. Oke. Sambil saya baca ya Mas ya, nggak apa-apa ya Oh, komentarnya teman-teman ya. oke, siap. Mas, kalau jualan jasa gimana? Misalkan biar FYP, jualan jasa apa ini? Kira-kira coba ini Mas Yanwar ya. Coba open mic Mas, jasa apa nih? Tak bahas satu-satu nggak apa-apa nih. Masih ada Mas? Jasanya apa nih? Tergantung nih. Jasa apa dulu? Januar, boleh open mic-nya untuk tanya jawab. Yanwar Firmansyah. Mas Januar. Oke. Oh, mungkin udah keluar kali. Ya ininya kalau jualan jasa gimana? Jasa kalau Asik Kreatif kan jasa digital juga tuh. Otomatis banyakin konten edukasinya sama konten-konten yang informatif ya. Itu sih perbanyak itu biar banyak orang yang share. Selanjut. Oh, ini juga ada yang ngasih izin link sign link, tinggal di download video itu tanpa watermark lagi. Oh, yang dimaksud adalah watermark TikToknya ya. Kalau data sebenarnya betul ini ada benar. Izin bertanya untuk bisnis owner fashion muslimah, tipsnya agar bisa FYP tanpa menggunakan musik viral gimana? Tadi yang saya bilang bahwa muslimah, fashion muslimah ya, kita lebih ke quote-quote muslim ya, ditambahin ya. Kita bikin konten produk, ada keranjang kuningnya, tapi ada quote-quote muslimnya tentang muslimah. Kalau muslimahnya kemana nih? Ke arahnya ibu-ibu, gamis ibu-ibu atau anak muda. Kalau anak muda mungkin lebih ke tema-tema ya tentang edukasi Islami anak-anak muda. Tapi kalau misalkan suami istri, gimana caranya itu tuh, caranya apa ya, tips-tips buat muslim lah ya, tentang kajian-kajian di mana istri harus berbakti sama orang tua, sama suami kayak gitu-gitu kan. Itu pasti bisa banyak orang yang nge-share tuh. Cuma tipis-tipis aja gitu. Jadi perbanyak perbanyak konten edukasi juga, perbanyak konten informasi juga. Walaupun nggak semuanya harus hard selling. Yang saya bilang tadi seperti itu. Nah Dari ini Bismillah untuk afiliator, kalau awal niche-nya campur lalu diarahkan ke niche kontennya bagus,
di mana yang lainnya harus dihapus nggak. Yang lainnya perlu dihapus, tapi kalau ada konten yang FYP, yang sebelum-sebelumnya udah FYP, nggak usah dihapus ya apa-apa. Yang penting setelah itu konsisten banget ke niche yang baru. Fokusin. Saya mau mulai bangun clothing brand untuk strategi konten untuk mengumpulkan audiens. Peminat itu gimana ya Kak? Agar nantinya kita launch produk banyak yang tertarik. Nah, clothing brandnya apa nih? Clothing brandnya kalau pemusik, eh, Kak Nabil ya. Ada masih di sini nggak ya Kak Nabil ya? Mas Nabil, boleh open mic untuk Mas Nabil. Baik, Clothing clothing brandnya brand temanya apa Mas? Musisi kah atau apa nih? distro Kak. Eh, oh lebih ke distro ya. Jadi apa distronya ini nggak ada tema khusus ya, misalkan khusus untuk brand-brand buat anak-anak band kayak gitu nggak ada ya? Ada, mungkin lebih ke cenderung ke anak muda. Jadi target marketnya itu rencananya ke anak di usia 18 sampai 20 tahunan. Oke, ada tema-tema khusus nggak? Misalkan khusus anak-anak skate, surfing atau apa itu nggak ada ya? Tidak ada. Oke, berarti ya fokusin aja ke ngumpulin audiens tentang apa ya? Yang sekarang ini saat ini nongkrong-nongkrong bareng tapi pakai baju-baju bajunya kita, soft selling banget tuh. Terus drama-drama, konten-konten drama baper-bapernya anak-anak sekarang ya, anak-anak SMA, kuliah gitu ya. Drama romantis itu bisa dimasukkan Mas untuk konten walaupun tapi kita nggak ngasih tahu tuh, nggak ngasih tahu apa namanya konten-konten di mana kita ini nggak jualin produk. Jadi soft selling banget. Itu yang sering banget dipakai orang-orang ya. Jadi drama drama banget tapi ujungnya nanti endingnya adalah di captionnya aja yang dimainin launching produk coming soon bagian atau gimana. Kalau misalkan udah ada produknya, eh, biar dikasih CTA-nya arahin ke Shopee-nya seperti apa, TikTok-nya kayak gimana, kayak gitu. Jadi dikasih dikasih apa namanya username-nya itu. Gimana Mas Nabil? Oke. Sudah menjawab, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Mas. Oh, ini tadi yang Mas Januar ya. Jasa pemotretan videografi drone Mas. Belum bisa open mic. Oke. Kalau jasa website sama jasa pemotretan videografi, kalau website itu nggak bisa dicampur sih sebenarnya Mas. Kecuali memang fokusnya ke website ya. Nah, bisa nanti kalau website itu lebih ke edukasi-edukasi. Kalau video motor videografi dengan drone itu gimana caranya tips trik drone itu mungkin lebih ke gimana kontrasnya bagus, gimana editingnya bisa kayak gini, efek apa kayak gini itu bisa dimasukin terus biar banyak orang-orang yang suka. Terus sama beberapa ini sih edukasi-edukasi juga dimasukin. Terus targetnya ke siapa? Ke korporasi kah drone ini atau ke business owner atau ke siapa itu disesuaikan target marketnya. Kalau target marketnya adalah korporasi, berarti edukasi-edukasi tentang pembahasan tentang korporasi. Kalau tentang websitenya, kalau itu yang website tentang business owner nih, strateginya saya adalah ini mas brand-brand owner, startup dan lain-lain. Ya edukasinya hampir sama kayak asik kreatif ya. Edukasi-edukasi tentang bisnis, motivasi bisnis kayak gitu-gitu. Untuk biar viewersnya bagus juga. Oke. Oke, ini mohon arahannya untuk bidding produk perlu kita buat atau cari dengan satu kategori produk perlu kita fokuskan atau dua tiga kategori produk opsi lainnya sebagai opsi langkah antisipasi. Nah, kalau misalkan waktu kita ini luang banget, saya bikin tiga kategori dengan tiga akun yang berbeda. Jangan dicampur. Tapi kalau untuk fokin, kalau waktu luangnya nggak ada, satu kategori bisa difokuskan. Lama-lama bisa konsisten. Kalau konsisten lama-lama nanti bisa winning. Itu yang diperluin. Misalkan fokusnya ke niche muslim, muslimnya terus ini dikencengin sampai benar-benar winning. Kalau nggak winning, kenapa cari cari di beberapa brand yang bisa winning? Oh, ini kategori quote muslim. Oh, dengan kata-kata kayak gini nih bisa bikin FYP. Oh, dengan kajiannya Ustadz ini. Contoh nih kemarin ya lagi viral ST ya dari sebuah tokoh muslim ya. Itu bisa dibuat
gimmick dikit, oh es teh. Jangan lupa ada beberapa kemarin itu saya lihat di akun-akun brand muslim, jangan lupa selalu berbagi untuk sesama penjual walaupun nggak nggak terlalu disorot, terutama di tetangga sekitar kayak gitu. Jadi nggak harus orang yang viral doang nih yang dikasih sedekah kan kayak gitu intinya ya. Oke, oke. Itu juga bisa jadi winning kalau untuk niche muslim gitu ya. Niche muslim kalau niche-nya fashion gimana, kalau niche-nya kuliner bisa resep, berbagi resep ataupun apa tadi. Tergantung dari produknya sebenarnya. Terus selanjutnya tuh ada bisnis kontraktor. Bisnis kontraktor. Kalau Mas, bisnis kontraktor itu kategorinya bisa lebih ke before after bangunan yang udah dibuat, terus tips-tips bahan yang harus yang diperluin, terus bahan-bahannya selama ini kita buat bahan-bahannya kayak gimana, bagus apa enggak, setnya bagus apa enggak kan gitu ya. Kalau sasarannya target menengah ke atas, kita bilang bahwa bahan-bahan yang kita gunain semen dan lain-lainnya bahan-bahan yang benar-benar premium bagus, catnya juga kayak gini, rangka dalamnya seperti ini, kayak gitu. Terus edukasi-edukasi tentang pemilihan bahan yang tepat, walaupun akhirnya tahu kan, oh ternyata pakai bahan ini nih gitu. Terus selanjutnya. Mas Yanda, Mas TikTok apakah ada SEO-nya, mau dijelasin? Terima kasih. Ya ada semua, dari semua platform ada semua SEO-nya. Baik di Instagram, di TikTok ada semua SEO-nya. Makanya kenapa saya bilang tadi ada kata kunci yang digunakan, hashtag, lalu selain hashtag juga ada ini ya, apa namanya, username, agar tujuannya bisa kata kita ketika mencari mencari misalkan nih ada asik kreatif ya, nama brandnya asik kreatif, di bawah saya tulisin digital marketing gitu. Tujuannya biar agensi digital marketing, biar orang mencari asik kreatif muncul, nyari agensi digital marketing juga muncul, lebih mudah dicari. Di Google dan TikTok juga biasanya, TikTok juga muncul kok kalau hashtag sering dipakai. Walaupun di Google yang paling banyak itu Instagram ya, SEO-nya yang paling dimunculin sama pihak Google-nya. Izin bertanya, kalau untuk jasa pendidikan atau publisher jurnal untuk mendapatkan target market yang sesuai dengan bagaimana ya, dengan caranya agar FYP sesuai relate pasar. Jasa pendidikan ini untuk pendidikannya lebih ke apa ya target marketnya? Kan tergantung target marketnya juga. Kalau jasa pendidikan publisher jurnal untuk mendapatkan target market. Sebenarnya lebih banyak kalau untuk jasa pendidikan, apalagi jasa itu lebih ke ini ya, konten-konten news sama konten-konten edukasi sama informasi, terutama di bidang jasanya tersebut. Kalau saya kan menyampaikan, kalau di Asik Kreatif kan menyampaikan selalu konten edukasi, motivasi, dan informasi terkait apa. Oh ini ada algoritma TikTok terbaru, ada konten afiliator terbaru seperti itu. Tujuannya mendapatkan kolam business owner yang kebutuhannya itu mencari tentang sosial media marketing. Kalau kebutuhannya konten pendidikan, ya kebutuhannya gimana caranya orang itu dengan adanya edukasi ini, orang akhirnya mampir ke tempat sosial media kita. Contoh yang pernah saya tahu itu afiliator siapa, influencer siapa ya saya lupa. Itu membahas tentang eh, tentang tentang ini, tentang lowongan pekerjaan. Caranya dia kalau ketika eh, ini wawancara ya, di wawancara itu kayak gimana sih tanggapannya kalau ketika kita interview dengan HRD bagaimana. Akhirnya dia sebagai goalsnya adalah sebagai narasumber sering diundang kan gitu. Yang mengumpulkan informasi-informasi, kontennya, dan edukasi-edukasi juga tentang gimana caranya agar nggak grogi di depan HRD, agar nggak agar di depan HRD itu caranya gimana sih ketika ditanyain masalah soal gaji ya. Itu juga disampaikan berulang. Itu kalau memang bisnisnya adalah jasa, informasi, edukasi, dan news ya. Itu yang memang perlu banget tuh. Ini kayaknya ada yang raise hand ini, Mas Arif Lubis, apakah mau uh, open mic? Mas Arif Lubis ini raise hand ini. Silakan. Silakan yang mau open mic dipersilakan ya.
Oh, enggak kayaknya. Pencet. Nah, ini ada Mas Sugiarto. Mas, produk saya adalah sajadah target untuk grosir, oleh-oleh haji, support tahlilan dan lain-lain ya. Nah, dengan backgroundnya stok produk banyak itu biasanya mendatangkan banyak fiturnya dan editannya biasa aja. Nah, biasanya mereka juga memakai iklan. Ada teman TDA juga ya, direktur ini ya, apa namanya, PND ya, Mas Ade itu juga sama di teman TDA sebagai apa, ngurusin platform dan data ya. Itu ada brandnya Nabawi. Itu juga salah satunya Nabawi Store Official. Itu membahas tentang oleh-oleh haji. Oleh-oleh haji itu juga banyak tuh. Ada beberapa konten yang saya lihat ini referensi oleh-oleh haji gitu. Tersedia 5 varian, lebih ke video produk oleh-oleh haji. Terus ada juga kapan sih waktu terbaik untuk tawaf tanpa berdesakan tuh. Bisa dicek benchmarkingnya Nabawi Store Official tuh. Itu punyanya Mas Ade ya. Mas Ade dari pusat tuh, tim pusat TDA. Itu juga dia juga ada beberapa brand namanya Azalia Souvenir, ada juga oleh-oleh haji. Dan dia juga main iklan ads dan juga dia sering bekerja sama dengan beberapa KOL ternama di daerah sekitarnya. Untuk Nabawi Store Official sendiri ada beberapa cabang ya, dia ada beberapa cabang ya. Itu juga salah satu idola mentor kita juga sih sebenarnya. Itu bisa kalau mau sharing-sharing orangnya enak banget. Dari TDA Surabaya, Mas Ade. Mas Ade dari TDA Surabaya sering jadi mentor KMB juga. Tuh, bisa dicek tuh Masnya Nabawi Store Official, Nabawi Store Official. Itu bahasnya tentang apa sih masuk Dijar Ismail itu gimana, terus harus apa aja bacanya. Itu mendapatkan traffic yang cukup tinggi ya, ribuan secara organiknya dan juga bisa diiklanin juga itu bagus. Intinya lebih ke edukasi tentang haji ya. Tapi ada selingannya juga tentang produk atau sebuah produk backgroundnya produk. Tapi intisarinya kontennya itu edukasi. Itu juga bisa. Terus Halo, ini halo boleh Mas. nggak? Oh ya ya silakan. Mas, gini, kalau saya lihat di kompetitor itu dia hanya review-review aja dengan background tuh banyak, apa background dengan produk banyak. Saya lihat tuh view-nya bisa banyak kan gitu. Nah, sedangkan saya dengan konten dengan begitu rupanya bagus menurut saya ya, itu malah nggak begitu bagus Mas untuk viewernya. Itu gimana ya? Padahal dia editannya juga nggak bagus-bagus amat gitu loh. Nah, gini. Apakah kita tahu orangnya itu menggunakan organik atau iklan ads? Atau mungkin juga mereka ini kolaborasi dengan influencer? Kira-kira Mas tahu nggak nih, apakah memang benar-benar organik atau memang dengan disuntik iklan ads? Kelihatannya organik, Mas. Soalnya dari pembawaannya tuh biasa aja gitu loh. Apa dia itu harga murah mempengaruhi apa ya? Penjualan ya? Atau orang tertarik gitu ya? Nggak juga, Mas. Masalah harga itu tergantung branding dari store kita sebenarnya. Nah, Oh kalau gitu. dilihat dari sisi viewernya bagus dan kontennya biasa-biasa aja, bisa jadi mereka pakai iklan ads. Karena iklan ads walaupun kontennya cuma humor biasa, kalau di iklan ads viewernya juga bagus. Kalau di Instagram tinggal promosikan postingan, kita ngasih 50.000 aja di Instagram udah dapat 5.000 sampai 10.000 viewers. Oke oke siap siap siap. Oke oke. Tadi yang Nabawi official ya Mas? Nabawi Store Official betul Mas. Backgroundnya logonya warna ungu. Mungkin di sini ada TDA, teman-teman TDA yang kenal Mas Adi mungkin bakal udah tahu tuh bisnisnya apa dari teman TDA Surabaya. Nabawi official store. Oke oke siap. Terima kasih banyak. Oke Mas, terima Sama-sama. kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Sama. Boleh nggak nih kalau konten yang diupload kita itu mirroring ke Instagram di hari yang sama? Boleh-boleh aja sebenarnya. Cuma kalau ada follower yang sama itu pasti bosan, teman-teman. Jadi saran saya itu
Mungkin jamnya aja yang dibedain. Kalau misalkan bisa dibuat mundur, misalkan kita konten nomor 1 sampai 5 di hari Senin sampai Jumat. Kalau yang di TikTok kontennya dari Senin sampai Jumat itu dibuat dari konten yang nomor 5 sampai ke 1 dibuat mundur, jadi beda. Itu caranya biar orang tertarik ya. Ada beberapa audien itu ngefollow kita keduanya. Akhirnya nggak penasaran nih, oh kontennya sama aja nih di Instagram sama TikTok. Punten berapa konten yang bagus untuk upload di TikTok? 2 sampai 3 konten minimal. Lebih banyak lebih bagus. Untuk brand baru 6 konten juga bagus. Karena semakin banyak konten, semakin mendapatkan traffic, awareness-nya bagus ya, viewers-nya makin naik. Oke, yang lain yang mau bertanya boleh persilakan ya. Nanti kita jam 9 Mas ya untuk Mas Ali. Eh, Oke, kita selesai. oke, silakan yang mau tanya. Tanya, silahkan. Untuk teman-teman, Halo, misi Mas. ya boleh, boleh Mas. Halo, Mas. Mau tanya nih, kalau untuk apa itu namanya, untuk minimal itu berapa video tadi disebutkan ada 6 video ya Mas Betul, per betul. hari. Itu jamnya bebas atau memang harus itu aja? Infonya pernah harus jam itu terus atau gimana Mas? Heeh. Tergantung kapasitasnya. Kalau 6 konten ya pagi, siang, sore, malam pun nggak masalah. Tapi kalau misalkan cuma satu konten aja, kalau diusahain ya antara sore atau malam atau siang, salah satu itu yang prime time. Tapi kalau misalkan kontennya itu sehari 3 kali, ya dibuat pagi, siang, malam. Kita kan nggak tahu ya FYP-nya itu di pagi atau sore atau malam. Hmm. Kira-kira harus berapa lama Mas konsistensi membuat video itu sampai menghasilkan omset Mas? Jadi gini, kalau pembahasannya adalah konten konsisten itu gimana caranya untuk mendapatkan omset. Kalau untuk afiliator, Kalau untuk afiliator sebenarnya hampir sama dengan konten brand owner. Bahwa konten itu fokusnya adalah ngasih tahu ini loh, kita punya produk. Kita punya produk. Apakah mendapatkan omset? Enggak juga. Kalau mendapatkan omset itu bonus. Tujuannya biar orang tahu jangkauan seluas-luasnya. Ibaratnya kita bagi brosur. Sampai kapan? Sampai bisnis kita selesai. Sampai kita udah bosan punya bisnis. Harus wajib bikin konten. Begitu. Nah, Ya, ya. kalau misalkan apa namanya mau arahnya ke konversi, pakai iklan ads, TikTok ads, Meta ads, Lazada, Shopee ads. Shopee kalau di organik setiap hari setiap hari masukin konten, setiap hari masukin SKU baru. Percuma kalau tidak ada dengan adanya iklan ads. Kalau mau percepatan bisnis, sebenarnya gini, kita mau dari jalan kaki dari ke sini ke mall itu membutuhkan waktu 5 jam kalau jalan kaki. Kalau naik motor cuma 30 menit misalkan. Nah, Hmm. iklan ads ini sebenarnya sama kayak kita naik motor atau naik mobil, lebih cepat, percepatan bisnis. Sama-sama effort, Mas, kita nggak ada dana nih kalau di awal untuk iklan ads boncos terus ikut workshop ya. Semua harus ikut workshop Meta Ads yang ekspor banget, yang gitu, yang benar-benar udah menghasilkan omset banyak. Nah, tapi juga perlu jam terbang, nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Untuk di awal, apalagi orang yang benar-benar awam iklan ads, itu memerlukan 1 tahun sampai 2 tahun itu sampai menemukan winning-winning. Kalau kalau dari tim kita, kenapa Asik Kreatif ini merekrut tim yang benar-benar ekspor, yang udah berpengalaman 1 tahun sampai 2 tahun? Karena kita nggak perlu mengajarin orang lagi gitu loh. Kalau tinggal cukup ngasih pelatihan-pelatihan yang terbaru aja gitu. Jadi memang udah terbiasa. Nah, kalau misalkan kebutuhannya adalah besok adalah konversi, carilah tim iklan ads yang udah berpengalaman. Memang gajinya lebih tinggi, bahkan belasan juta ya. Kalau yang udah omsetnya udah sampai yang udah biasa ratusan juta sampai miliaran. Tapi ya gitu, hasil untuk yang dicapai juga cukup bagus. Kalau kita anggarannya mepet, ya fokusnya ke konten aja, organik. Sampai kapan dapat konten? Ya kita ngulik terus. Tujuannya bukan di situ. Sales marketingnya di mana? Banyak cara sih sebenarnya. Dengan cara ngefollow orang yang tertarget, komen di orang-orang yang tertarget.
nggak sebatas bikin konten doang. Nah, itu ada namanya optimasi sosial media marketing ya. Nah, itu nanti ada sendiri sebenarnya. Mungkin pernah saya webinar di TDA dan dimasukin TDA TV kayaknya ada tuh. Waktu itu tentang webinar dengan Bank BTPN di TDA TV kayaknya ada. Itu terkait tentang optimasi sosial media marketing. Itu mungkin kita juga membahas tentang gimana caranya untuk meraih sosial media marketing yang nggak hanya sekedar bikin konten doang. Ada nge-follow orang, ada gitu. Ya mungkin ini Hmm. ada lagi kah untuk rekan-rekan yang mau bertanya sebelum Ya nanti? satu lagi ya, untuk iklan, sorry, untuk konten doang untuk menghasilkan omset gimana caranya ya tadi dengan cara bisa kolaborasi dengan KOL juga itu untuk menaikkan omset KOL kalau kuliner ya. Apakah dapat ya belum tentu dapat apalagi bisnis oleh-oleh haji itu kan musiman ya, musiman. Nah, itu juga sama kayak di distro juga. Apakah langsung dapat orang beli? Pasti orang nge-save dulu, nggak bisa langsung. Tapi kalau kuliner, ketika kita ke KOL, biasanya berdampak langsung. 1 hari, 2 hari langsung dampak. Beda dengan fashion. Mungkin ada yang Oke, lainnya. siap-siap. Terima kasih, Mas. Terima kasih, terima kasih. Ya, Sama-sama, sama-sama Pak. Tapi next time kalau bisa kolaborasi, bisa WA saya nanti. siap, siap, siap. Mm. Oke, mungkin dari yang lain nanti misalkan ada pertanyaan lagi bisa langsung join ya untuk link grupnya. Bisa lanjut pertanyaan di grup. Udah saya sematkan itu untuk link grupnya untuk yang mau lanjut bertanya karena kita Ya, jadwalnya sampai jam 9 sebenarnya sekali. di TDA digital, klub digital itu bagus banget teman-teman. Ada banyak orang-orang yang mentor-mentor keren banget di situ. Saya juga banyak belajar di TDA digital. Tinggal join aja gratis. Tanya-tanya juga di situ banyak yang teman-teman juga sharing. Di Iya, TDA itu kalau gue jadi afiliator, oh banyak banget orang yang punya brand. Tinggal kita milih aja tuh, tinggal milih. Terus kalau mau tanya tentang strategi marketingnya kayak gimana, yang penting aktif lah ya di TDA ya. Di TDA itu aktif, pasti nanti banyak banget yang mau ajarin kita lah. iya. Termasuk saya juga sebenarnya juga masih Mas ya, masih baru masuk juga di TDA. Kebetulan di Betul. TDA digital ini tuh ternyata dalamnya tuh banyak mentor-mentor juga yang ekspor di bidang kayak afiliator, digital content, marketing kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen bertanya tentang soal konten kreator, editing, dan afiliator itu bisa saya rekomendasiin untuk join di TDA Digital. Dan sebenarnya untuk TDA juga banyak sekali. Nggak TDA Digital aja, ada yang TDA wanita, untuk khusus perempuan, ada TDA fashion, kuliner, dan lain-lain. Gimana caranya gabung TDA digital? Tadi udah ada link disematkan di kolom komentar. Nah, kalau mau tanya tentang klub-klub yang lainnya juga banyak. Ada TDA Fashion, kuliner yang tadi disebutkan Mas Tri. Bisa klik link TDA Pasport aja. Kalau yang belum punya TDA Pasport, tanya di TDA daerahnya masing-masing gimana caranya buat TDA Pasport. Gampang kok caranya tinggal di App Store, di apa di Play Store itu ada TDA Pasport, tinggal daftarnya kayak gimana bisa tinggal login aja. Gratis kok bikin TDA Pasport. Nah, di situ ada beberapa klub, tinggal login aja, tahu tanya di situ. Jadi mungkin untuk sementara itu dulu ya Mas ya, Mas Ali. Karena batas waktunya kita udah mencapai dari jam 9. Nanti untuk teman-teman yang pengen daftar bisa langsung masuk link aja saran saya tadi. Nanti akan diarahkan untuk cara, oh ini bagi linknya. Oke, bentar ya. Bentar, linknya saya, bentar untuk link saya masukin lagi. Jangan lupa juga follow Asik Kreatif ya teman-teman, sama Ali_Saifi ya. Kita nanti silaturahmi sama-sama. Tujuannya di TDA ini kan bernetworking ya, bernetworking. Jadi ada cita.
Oke, bentar. Oke Mas, untuk materinya nanti di linknya di atas. Tadi udah saya kirim. Bentar. Bentar, maaf. Kembali lagi besok. Oke. Maaf ada progres sebentar. Oke Mas Ali, mungkin dari saya itu sekian untuk materi hari ini ya untuk rekan-rekan semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita di sini di TDA juga sama-sama belajar semua. Saya belajar dan rekan-rekan juga belajar semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf Mas Ali. Terima kasih untuk materi konten affiliate TikTok pada malam hari ini. Untuk materinya sangat wah, sangat apa ya? Amin, amin. Sangat ini. Siap, siap. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mantap. teman-teman. Teman-teman Oke, semua, sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. sama Mas Edwin. Sama-sama. Aku juga makasih Mas Tri udah dibantu hostnya. Wih, keren banget hostnya nih. Masih belajar Mas Ali. Insya Allah minta mohon bimbingannya untuk kedepannya juga. Insya Allah. Oke, Mas Ali memang keren. Sukses Mas Ali. mantap Mas Ali. Siapa ini? Pak Sidik Bali. Banyak ya dari TDA